Udah laporan udah. Ini jam berapa? 12 bos. Udah sholat zuhur? Belum. Sholat? Gitu ya, gampang ya? Sholat. Udah lah bos, saya lagi malas sholat. Nggak bisa, laporan nggak saya terima. Oh kan bisa begitu ya? Namanya orang berpuasa. Nggak saya tanda tangan. Sholat dulu. Atau saat bentar. Ini maksud saya memanfaatkan yang punya puasa itu. Yang punya lisan ya sampaikan saja. Pengalaman dari ngaji sedikit banyak ada yang nempel, ceritain aja. Basyiran wa nadhira. Di situ ada kabar baik bagi orang yang taat, Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Ada kabar buruk, peringatan. Siapa yang membangkang, dia mendapatkan azab yang pedih baik di dunia terlebih di akhirat. Nauzubillah subhanahu. Mana yang ada pada diri saya bisa dengan puasanya manfaatkan kekuasaan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Punya komunitas, punya jabatan, manfaatkan. Saya bisa dengan lisannya, sampaikan itu. Kemudian setidaknya setiap orang punya tanggung jawab moral setiap mukmin. Bedanya mukmin dengan kafir, salah satunya adalah sholat. Bahkan itu menjadi pondasi man aqomaha. Siapa yang mendirikan sholat, nggak ceramah, nggak nulis buku, nggak ngarang kitab, nggak dakwah, nggak punya murid, cukup dengan dia istiqomah sholat, faqad aqomatin, dia sungguh-sungguh telah menegakkan agama. Ya, jadi nggak mesti harus jadi penceramah semua, pesantren biar jadi dai, bukan. Buat bekal dia nanti keluar dari pondok, ayahnya sudah rapuh usianya, ibunya sudah sepuh, kemudian punya adik banyak yang harus dididik. Tabungan si aman, insya Allah 7 turunan misalnya. Tapi ini pendidikan agama buat keluarga. Amankan abangnya anak pertama. Kamu harus jadi contoh buat adik-adik. Teman yang masih suka meninggalkan sholat, gimana kalau saya nggak bisa ngajak, nggak bisa ngingetin dia, malah kalau diomongin dia nyolot. Lu aja dah urusin katanya keluarga lu, ngapain urusin gua? Gitu. Masing-masing dah nafsi-nafsi. Lakum amalukum walana amaluna, itu dia hafal tuh aja. Apa dah yang itu? Lakum amalukum lana amaluna tuh. Amal kamu buat kamu, amal saya buat saya. Nah ini yang begini gimana caranya? Fabi qalbi, dia masih ninggalin sholat, diajak sholat gak mau. Minimal di hati kitanya itu ada pengingkaran bahwa orang yang meninggalkan sholat, man taroka sholatan khamsan liman kana muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Siapa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat yang 5 waktu, dia tahu cara sholat, bisa sholat, waktunya ada, kesempatan ada, syarat rukun bisa terpenuhi, baju punya, nutup aurat bisa, air ada, tempat punya, sajadah banyak, Quran banyak, di atas pintu, di lemari ada Quran semua. Tapi dia ninggalin sholat dengan sengaja, gimana nih? Maka hukumnya satu, dia dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat, dia berbuat kemungkaran, kemudian jahanam, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala usul khasatan sahih hadzal kitab. Ya syekh, nafa'ana Allah bi ilmihi wa bi barakatihi masyayikhina abaina wa ummatina wa jaddatina wa ajdatina wa amamina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Bab ini menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, sudah 2 kalimat dalam satu kesatuan, amar ma'ruf nahi munkar, sesuai dengan ayat dalam Quran nanti, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hafal ya? Sudah, insyaallah. Ali Imran ayat 104. Wal takun dan hendaklah. Wal takun lan hendaklah.
hendaklah minkum, di antara kalian adalah ada menjadi umat yad'una ilal khairi, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak ini konteksnya bisa dakwah, ceramah, hanya nasihat antar sesama teman, kawan kantor, ngajak aja lah pokoknya. Nanti metodenya macam-macam. Mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, bersamaan dengan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu yaitu mereka ulaika yang tadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar adalah mereka yang mendapatkan keuntungan, yaitu kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhiratnya. Wa qala ta'ala, selanjutnya ayat surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum sudah ada, karena yakun kuntum sudah kami keluarkan, sudah kami ciptakan, kami jadikan. Kuntum kalian adalah semua khaira ummatin, sebaik-baik umat. Umat dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan seterusnya sampai terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian lahirlah kehidupan baru umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini ayat ini ditujukan kepada umatnya Rasul kita hari ini sampai nanti hari kiamat. Bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat yang diperintahkan untuk keluar. Diperintahkan untuk keluar dalam pengertian tadi ayat di atas, mengajak. Sekarang kadang ngajak nggak perlu keluar ya, bikin grup aja, langsung ngumpul, bikin grup langsung bergerak, itu kan mengajak. Nanti konteksnya lebih luas. Untuk keluar kepada manusia, ta'muruna tujuannya jelas, untuk memerintahkan, menyerukan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan munkar. Wa qala ta'ala, selanjutnya di ayat lain, khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah atau berikanlah ampunan, pemaafan. Ini dalam metode dakwah memang, kalau dalam dunia dakwah mengajak dalam bahasa arti dasar tadi, kan orang ketika diajak ada yang bisa menerima dengan tenang, dengan senang, sadar diajak pada kebaikan. Ada yang sebaliknya malah nyolot. Nah ini bahasa-bahasa nyolot, ngelawan, membantah. Ini tantangan dakwah dari dulu dari para nabi dan rasul. Khudil afwa, ampunilah, maafkanlah mereka, berikanlah maaf kepada mereka. Wa'mur, dan tetaplah untuk mengajak, tetap mengajaknya tidak berhenti. Wa'rid 'anil jahilin, ketika ada pertentangan yang begitu besar, begitu keras tantangannya, wa'rid, maka berpalinglah. Rasul sendiri diperintah berpaling, untuk tidak konsen, tidak fokus pada yang nentang. Dipikirin yang itu, akhirnya dakwahnya terhambat. Sementara yang lain mungkin butuh dakwah. Sementara yang ini, satu biji ini, satu orang ini, atau satu kelompok ini menentang habis-habisan. Maka kata Rasul, wa'rid, kata Allah, berpalinglah dari mereka. Ibarat kata masih ada yang lain, lahannya masih ada yang lain. Dakwah di mana saja bisa. Punya teman yang satu susah, siapa tahu melalui yang lain nanti bisa nular ke yang satunya. Itu cara saja. Wa qala ta'ala, di ayat berikutnya surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna, orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minatu, dan perempuan, ba'duhum, di antara mereka sebagian, awliya'u ba'di, menjadi wakil atau yang menyampaikan kebaikan di antara mereka semua. Sebagian mengajak sebagian yang lain. Tujuan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya Allah katakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Lu'ina, dilaknat orang-orang kafir, kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dulu terjadi ketika para nabi berdakwah, seperti juga hari ini kita mengajak kebaikan ke orang. Ada yang mengikuti, ada yang menentang. Ada yang sudah mendengar nasihat-nasihat wahyu dari Allah melalui lisan para nabinya, seperti ini Bani Israel. Jadi Bani Israel itu umatnya Nabi Daud yang pertama, kemudian selanjutnya ada Nabi Isa alaihi salam. Bani Israel ini mengikuti sebagian. Ada yang mengikuti para nabinya, yaitu Nabi Daud alaihi salam, maka disebutkan ala lisan Daud. Lisan Nabi Daud berdakwah pada umatnya, diterima, diikuti. Sebagian lagi Bani Israel ikut kemudian setelahnya kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tetapi mereka tidak ada kepedulian kepada sesama untuk saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Sehingga yang terjadi apa? Mereka bermaksiat masing-masing. Maksiatnya terang-terangan, gak ngumpet-ngumpet lagi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak ada yang kemudian sama sekali saling mengingatkan, mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, maka itu seburuk-buruk apa yang terjadi pada zaman itu terjadi pada umat Bani Israel di kalangan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Sebagai contoh untuk kita sekarang umat setelahnya. Wa qala ta'ala, Allah berkata, berfirman dalam ayat lain surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qulil haqqu ya Muhammad, katakanlah yang benar, apa yang benar dari Tuhanmu. Faman syaa'a, barang siapa di antara orang yang diajak itu, yang didakwahin itu, dia mau, maka dia beriman dengan senang hati, dengan penuh kesadaran. Ini metode yang Rasul lakukan, apa yang diperintah oleh Allah. Katakan saja, ajak kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Dan di antara mereka nanti ada orang yang berkehendak, punya keinginan dengan kerelaan hatinya mengikutimu, maka dia akan menjadi seorang mukmin. Wa man syaa'a, sebaliknya ada orang yang tidak mau, yang tidak punya kehendak, tidak punya kemauan, maka biarkan mereka falyakfur, jadilah mereka orang yang kafir. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda', maka sampaikanlah. Fasda', maka sampaikanlah dengan terang-terangan perintah kepada Nabi Muhammad supaya tidak sembunyi-sembunyi, tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah. Fasda', katakanlah, sampaikanlah Muhammad apa yang diperintahkan Tuhan. Bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kalau tadi suruh berpaling daripada orang-orang jahil, pada saat itu jahiliyah, mereka bertanya tetapi bukan untuk mengetahui jawabannya, tetapi semata-mata mengolok-olok kerasulan Nabi Muhammad. Pernah banyak terjadi dalam kisah kerasulan, khususnya dalam mukjizat. Ya Muhammad, kami tahu dari nenek moyang kami bahwa setiap nabi dan rasul pastilah memiliki mukjizat. Kalau orang sekarang harus sakti mandraguna, weruh sedurung winara. Kalau emang kamu benar-benar nabi, buktikan kesaktianmu. Mana mukjizatmu Muhammad? Terus Rasul bertanya, apakah setelah aku tunjukkan mukjizat kepadamu, kepada kalian, apakah akan beriman? Ya pokoknya melihat nantilah. Itu biasa. Ntar gimana ntar? Pokoknya tunjukkan saja dulu. Setelah ditunjukkan tidak beriman juga mereka. Maka inilah perintah Allah, wa a'rid. Berpaling saja sudah. Masih ada yang lain. Nah sekarang berpaling dari mana? Dari orang-orang musyrik. Tadi orang-orang jahil, sekarang orang-orang musyrik yang jelas-jelas menyekutukannya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is.
bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Anjaina, kami akan selamatkan orang-orang yanhauna, yang senantiasa saling mencegah dari perbuatan buruk. Wa akhadna, dan kami akan memberikan adab balasan kepada orang-orang zalamu yang berbuat zalim, bi'adabin ba'is, dengan adab yang buruk, yang pedih, bima kanu yafsukun, sebab ulah perbuatan kefasikan mereka. Nah, itu dalam beberapa ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surat yang menegaskan tentang kewajiban untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, berkaitan dengan ini, bagaimana di dalam hadis berikut Rasulullah menjabarkan ayat Quran yang senantiasa saya sampaikan bahwa Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril berupa Al-Quran yang kita baca setiap hari, minimal Al-Fatihahnya tidak ketinggalan setiap hari, lebih daripada 10 kali, karena sholatnya saja sendiri 17 kali, 17 rakaat, 5 kali 17 rakaat minimal satu hari. Kalau yang sholatnya istiqomah berarti baca Fatihah berapa? 17. Kalau disuruh sengaja membaca Fatihah zikir berat, 17 banyak juga gitu. Tapi kalau sholat 5 waktu minimal 17 kali Fatihah nggak pernah lepas, karena rukun nggak sah kalau tanpa Fatihah. Secara ijmal, global, Allah turunkan ayat ini. Saya juga bisa paham cukup dengan memahami tentang bahwa kita dikeluarkan untuk saling mengajak kebaikan kepada orang dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sehingga orang termotivasi untuk berdakwah. Ada banyak contoh, ada banyak komunitas, ada organisasi yang menamakan dirinya misalnya dakwah apa, itu dakwahnya macam-macam. Yang populer yang sudah hampir lama ini kayak misalnya di jamaah tabligh misalnya, yang jelas-jelas visi misinya adalah dakwah. Nah, karena ayat ini tadi, maka ketika saya bertemu dengan Syekh Isa, pimpinan jamaah Khuruj dari Mesir, waktu di Kuningan ketemu itu, ya apa yang di ayat di pertama disampaikan adalah ayat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, menjadi dasar setiap orang punya kewajiban dakwah. Kalau ini kemudian dipahami cukup sampai di ayat ini, maka setiap orang saling mengajak dengan caranya yang beda-beda dan caranya yang beraneka ragam, tanpa mengetahui, tanpa mengindahkan etika di dalam dakwahnya sebagai Allah dengan apa? Bil mau'izatil hasanah. Yang pertama bil hikmah, dengan pengetahuan yang cukup, ya tidak mumpuni secukupnya. Mau dakwah tentang sholat 5 waktu, ya minimal tahu apa positifnya orang sholat, apa dampak dalam kehidupannya orang sholat, apa bedanya yang sholat dengan yang tidak. Ini menyadarkan teman tuh, misalnya mau dakwah tentang sholat saja dulu 5 waktu. Setelah itu apa, nanti kemudian meningkat dalam sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Dan membutuhkan kepada rincian daripada hadisnya Rasulullah sebagai model. Desainnya itu ada dalam Quran, konsep besarnya. Beginilah perintah Allah untuk berdakwah. Kemudian contohnya seperti apa ya Allah dakwah yang benar? Nih aku berikan contohnya, modelnya, yaitu para nabi dan rasul terdahulu. Pengalaman yang terjadi pada masa lalu dicontoh oleh nabi berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita kenal Nabi Muhammad SAW itu adalah penyempurna, penutup, bukan pengganti nabi-nabi terdahulu. Nerusin syariatnya, nerusin sunatan dari Nabi Ibrahim, apalagi silaturahmi dari sebelum jahiliyah juga sudah dianjurkan silaturahim. Apa yang baru dari Nabi Muhammad? Nah, ini dia elastisitas hukum Islam di dalam disiplin ilmunya, bahwa agama ini mesti nyampe, mesti disampaikan, didakwahkan kepada siapapun melalui media apapun, dengan tentunya cara dan metodenya tidak lepas daripada tuntunannya Rasulullah SAW sebagai prinsip. Maka dalam hadis yang pertama dijelaskan ayat tadi yang secara global itu adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Fal awwalu an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala sami'tu, saya mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda,
Apa sabdanya juga sudah populer. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa di antara kalian melihat, man ra'a, siapa yang melihat dengan kasat mata, minkum munkaran, adalah satu perbuatan mungkar, falyughayyir, maka rubahlah. Rubah. Kalau mungkar dari menjadi tidak mungkar. Ma'ruf, kalau lawannya ma'ruf sama mungkar. Nah, kalau kalian melihat satu kemungkaran maka rubahlah biyadi, ingatkan dengan tangannya. Fa'ilam yastati, maka apabila jika tidak mampu dengan tangannya, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati, jika tidak mampu biqalbihi, maka dengan hati. Wadzalika ad'aful iman. Perintah dakwah mengajak dalam Quran disebutkan tadi, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kesehariannya kepada orang-orang kafir pada saat itu, kafir musyrikin jahiliyah di Makkah maupun di Madinah, orang yang ikut berhijrah dari Makkah maupun yang Ansor di Madinah. Rasul berdakwah dengan metode yang memang sesuai dengan yang Allah perintahkan, sehingga ini menjadi pegangan umatnya para sahabat. Siapa di antara kita yang melihat satu kemungkaran, ukurannya apa kemungkaran? Tentu syariat agama Islam. Di dalam Islam ini tidak boleh. Ya, coba disampaikan. Apa alasan tidak bolehnya? Kenapa? Apa madorot? Apa maslahatnya? Kenapa Allah larang ini? Kenapa ini nggak boleh dalam Islam? Sementara yang lain boleh. Ini harus dipahami untuk sebagai modalnya apa yang akan disampaikan nanti. Nah, ketika ini diketahui, maka man ra'a minkum munkaran falyughayyir, saya punya kemampuan untuk berdakwah ke orang. Dengan apa? Biyadih, dengan tangannya. Maksudnya apa? Dengan kekuasaannya. Maka setiap orang punya misi dakwah tuh, punya tugas dakwah dari Allah. Kalau dia pejabat, udahlah gampangnya gitu. Kalau dia penguasa, kalau dia pimpinan suatu kaum, dia pimpinan panutan satu warga masyarakat, sekelompok orang, dari mulai RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai ke presiden. Dia punya jabatan nih, punya kekuasaan, maksudnya dengan tangannya itu kekuasaan. Nggak usah turun ke tiap rumah, bikin aja aturan, ya kan begitu. Perda keluar, perpres, itu kekuasaan. Ikut semua dari Sabang sampai Merauke. Semua orang di kota, di kampung ikut aturan. Apalagi aturan begitu banyak, dari tingkat terendah minimal keluarga, kepala keluarganya nih punya aturan, tinggal sampaikan. Apa itu kebaikan, sampaikan. Apa itu keburukan, cegah. Nah, ini dengan kekuasaan, maka harusnya dimanfaatkan kekuasaan itu. Maka yang sekarang khususnya di wilayah sini ya, Pak RT Jamal ya, Pak RT Jamal atau yang satunya sedang mencalonkan, ya mudah-mudahan amanah, intinya begitu. Punya kuasa dan bisa untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini dalam rangka apa? Memanfaatkan kekuasaan jabatan. Karena saya pejabat, maka saya akan dakwah melalui apa? Melalui aturan-aturan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti jenis bentuk aturannya kayak apa? Tar dirapatin. Kan begitu contohnya. Nah, satu. Kalau tidak mampu, saya bukan pejabat, saya tidak punya komunitas, saya bukan pimpinan apa-apa, bahkan saya juga belum menikah. Bagaimana saya mengingatkan orang lain? Falyughayyir, dengan apa saya bisa merubah, bisa mencegah kemungkaran atau mengajak kebaikan? Fa'ilam yastati, kalau tidak punya kuasa, tidak punya kekuasaan, fabilisani, maka cobalah dengan lisan. Kalau sekarang mungkin tidak cukup lisan, bisa dengan tulisan. Bentuknya apapun, yang penting pesan moralnya sampai. Ada orang tujuan bikin apa? Dakwah, ceramah, tabligh akbar. Apa intinya? Pesan moral, pesan agama, tausiah, mauidhah hasanah, ceramah agama, tabligh, apapun bentuknya, konsep acaranya, intinya itu. Mengajak kepada ketakwaan, mencegah orang dari perbuatan mungkar. Caranya saja yang bervariasi. Nah, ketika dengan lisannya bisa, seorang yang bisa menyampaikan kebenaran dengan lisannya.
ada ustadz tahu, alumni pesantren tahu, pernah mondok, pernah belajar, ketemu guru, pulang ke kampungnya, sampaikan yang bisa. Saya cuma bisanya ikro, ajarkan. Saya cuma bisanya kitab cuma Safinah doang, itu juga yang terjemahan, sampaikan sambil belajar lagi pemahaman tentang syarahnya apa, maksudnya jidatnya apa, mana batasan wajah yang wajib dibasuh dalam kitab fikih Safinah itu, dipelajari sambil mengajarkan. Ini dalam rangka apa? Ini perintah Allah, mencegah kemungkaran dengan cara lisan, ceramah, pengajian, atau ngobrol-ngobrol tentang agama, bagian daripada dakwah dengan lisan. Fa'ilam yastati, saya juga nggak punya kemampuan dengan ceramah, dalil nggak hafal, ayat Qur'annya semua sepotong-sepotong, yang saya ingat cuma itu aja tuh, Allahumma laka sumtu wa bika aman, kalau mau buka puasa, ya, sama Allahumma jadilna minasyaiton, itu juga hafal. Hafal ya? Kalau mau tidur sama istri, apal itu, ada ngapalin sebelum nikah juga udah. Allahumma jadilna syaiton, kan gitu ya doanya. Ya Allah, apa tak? Pokoknya bismillah dah. Nah, ternyata ada ulama yang justru bukan bismillah kalau mau begitu, alhamdulillah. Itu nggak hafal saya dalilnya, kitabnya nggak punya, baca nggak bisa bacanya, terjemah ada kapan saya baca, sibuk saya. Maka bagaimana ketika saya melihat kemungkaran untuk orang yang begini, tidak punya kekuasaan, tidak bisa menyampaikan secara disiplin ilmu pengetahuan, maka yang wajib tetap dilakukan sama orang ini untuk dakwah adalah fabi qalbi. Apa makna fabi qalbi? Gak enak saya nasihatin fabi qalbi, malu saya ngomongnya gak lancar. Fabi qalbi, caranya gimana? Minimal mengingkari bahwa itu perbuatan mungkar. Teman yang masih suka meninggalkan sholat, gimana kalau saya nggak bisa ngajak, nggak bisa ngingetin dia, malah kalau diomongin dia nyolot. Kedua aja dah urusin, katanya keluarga lu, ngapain urusin gua gitu. Masing-masing dah, nafsi-nafsi, lakum amalukum walana amaluna, itu dia hafal tuh aja. Hafal dah yang itu, lakum amalukum lana amaluna tuh, amal kamu buat kamu, amal saya buat saya. Nah ini yang begini gimana caranya? Fabi qalbi, dia masih ninggalin sholat, diajak sholat gak mau, minimal di hati kitanya tuh ada pengingkaran bahwa orang yang meninggalkan sholat, man taroka sholatan khamsan liman kana muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Siapa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat yang 5 waktu, dia tahu cara sholat, bisa sholat, waktunya ada, kesempatan ada, syarat rukun bisa terpenuhi, baju punya, nutup aurat bisa, air ada, tempat punya, sajadah banyak, Quran banyak, di atas pintu, di lemari ada Quran semua. Tapi dia ninggalin sholat dengan sengaja, gimana nih? Maka hukumnya satu, dia dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat, dia berbuat kemungkaran, kemudian jahanam, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Kita mau ngingetin orang ini nih, pakai dalil ini, malah nyolot dia. Ya minimal kitanya nih, jangan ikut pemahaman dia. Sholat enggak sama, enggak loh, beda. Jangan dirasain sholatnya yang sungguh-sungguh, direnungkan makna sholat, aplikasi dalam kehidupan, rasakan setiap nafas kehidupan setiap hari. Orang sholat dengan yang sholat sudah pasti berbeda. Dari situ saja kelihatan. Bahkan Rasulullah mencontohkan bedanya mukmin dengan kafir, salah satunya adalah sholat. Bahkan itu menjadi pondasi man aqomaha, siapa yang mendirikan sholat, nggak ceramah, nggak nulis buku, nggak ngarang kitab, nggak dakwah, nggak punya murid, cukup dengan dia istiqomah sholat, faqad aqomatin, dia sungguh-sungguh telah menegakkan agama. Ya, jadi nggak mesti harus jadi penceramah semua, pesantren biar jadi dai, bukan. Buat bekal dia nanti keluar dari pondok, ayahnya sudah rapuh usianya, ibunya sudah sepuh, kemudian punya adik banyak yang harus dididik. Tabungan si aman, insya Allah 7 turunan misalnya. Tapi ini pendidikan agama buat keluarga. Amankan abangnya anak pertama, kamu harus jadi contoh buat adik-adik. Bahasa sini begitu, contoh buat adik-adik. Nah ini dakwah dengan cara yang 3 tadi. Fabi qalbi, maksudnya apa? Dengan hatinya, jangan sampai kemudian ya udah dah terusin aja. Jangan. Ibu mesti minum ini gimana ya? Kalau enggak tuh kayaknya pusing banget. Ya udah, kalau yang penting lu sendiri jangan ngajak-ngajak orang. Berarti dia mendukung dia yang sama aja dengan mengatakan halal asal sendiri.
Ada lagi, boleh nggak gue begini? Boleh bagi tapi sama aja. Ya. Ini maksudnya fabi kolbi adalah ada pengingkaran di dalam hati kita bahwa itu perbuatan mungkar. Sudah itu. Dan yang seperti ini dinilai oleh Rasulullah, wa dzalika ad'aful iman. Itu adalah serendah-rendahnya orang yang kalau iman itu ada tingkatannya. Orang yang mengingkari perbuatan maksiat di dalam hatinya, dia masuk kategori orang yang beriman, tapi posisinya di paling bawah, paling rendah. Maksudnya rendah dalam tingkatan apa? Dakwah. Kalau iman kepada Allah, Rasul dan seterusnya sebagai dasar seorang mukmin, Allah yang menilai. Ini dalam konteks dakwah, orang nggak bisa ngajak, nggak bisa ngatur dengan kekuasaan, nggak bisa buat aturan karena saya kalau ngomong nggak ada yang mengikuti, orang siapa saya, gitu. Terus saya juga iman di dalam hatinya ada pengingkaran sebagai bukti bahwa saya orang yang beriman. Atsani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin, tidak ada dari seorang nabi, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, tidak ada dari seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebuah umat atau satu umat, suatu kaum sebelum aku, kata Rasul, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali pada mereka, pada para nabi dan rasul itu ada umat yang disebut hawariyun. Hawariyun sebagian memahami adalah umatnya Nabi Isa alaihi salam. Secara umum hawariyun adalah orang-orang yang mengikuti, mendengarkan nasihat, ajaran dari nabi-nabinya, setia dalam keadaan suka maupun duka. Sahabat setia lah bahasa kita. Dulu nabi-nabi dan rasul sama. Pengikut Nabi Ibrahim yang beribu tahun berdakwah cuma sedikit. Nabi siapa lagi? Ayub juga begitu sama. Sampai Nabi Isa alaihi salam. Nah sekarang kita dalam berdakwah ada kemudian pengikut setia dalam pengertian dia terbuka hatinya, dia terpatri dalam jiwanya iman yang kuat, ada niatan untuk taatan, wasilahnya kita gitu. Setia sampai hari ini. Nah ini pasti akan ada setiap zaman yang pengikutnya Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya ada, yang mengingkarinya juga banyak. Nah ketika yang mengingkari, yang tadi dalam ayat Allah sebutkan apa? Mereka mengingkari, kemudian yang taatnya tidak menegur, tidak mengingatkan, mereka biarkan dalam kehidupan mengingkari atau maksiat kepada Allah Rasulnya. Maka Rasul mengatakan tidak ada satu umat, satu nabi sebelum aku ketika mereka diperintah berdakwah, kecuali ada orang-orang yang mengikuti dengan setia nabi-nabinya. Ay ashabul asfiya atqiya yakununa aunan lil anbiya shalawatullahi alaihi. Yaitu hawariyun, mereka orang-orang yang setia dengan nabinya, mendengarkan nasihatnya, mengikuti ajarannya dalam keadaan situasi apapun. Wa ashabul yaquluna bi sunnatih, mereka juga meneruskan perjalanan sunnah-sunnah Nabi dan Rasulnya. Seperti kita tahu Nabi Daud sunnahnya yang populer, puasa selang-seling, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, dan seterusnya. Yang dulu-dulu diteruskan. Nah mereka melanjutkan sunnah-sunnah para Nabi dan Rasul. Wa yaqtaduna bi amrih, mereka taat patuh kepada perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, kemudian sebagian mereka ada yang tidak mengikutinya. Yaquluna ma la yaf'alun, siapa mereka yang tidak taat kepada Nabi dan Rasulnya? Kemarin dalam bab yang terdahulu ada man aba, orang yang membangkang. Siapa mereka? Yaquluna, mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Yaquluna, mereka berkata, menasihati, mengingatkan orang, mengajak orang kebaikan kepada suatu ibadah, tetapi mereka ma la yaf'alun, mereka tidak melakukannya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka justru melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperintah. Apa yang diperintah ditinggalkan, apa yang dilarang malah dikerjakan. Ini kan kebalikan takwa itu. Faman jahadahum, barang siapa yang bersungguh-sungguh biadihi, siapa yang bersungguh-sungguh mengajak melalui kekuasaannya, fahuwa mu'min, maka dia termasuk orang yang punya predikat orang yang beriman di sisi Allah dan Rasulnya. Waman jahadahum, siapa yang dia hanya sungguh-sungguh dengan hatinya saja berdakwah biqalbihi, fahuwa mu'min, maka dia juga termasuk orang yang punya predikat takwa dan beriman di sisi Allah.
Wa man jahadahum, siapa yang dengan sungguh-sungguh berjihad dakwah dengan lisannya, fahuwa mu'minun, dia juga punya nilai mukmin di sisi Allah. Walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu hardalin. Dan selain itu, selain orang berjihad dengan kuasanya dia amar ma'ruf nahi mungkar, selain dengan lisannya dia amar ma'ruf nahi mungkar, selain dengan yang ketiga dengan hatinya dia mengingkari perbuatan mungkar, tidak ada predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala apakah dia masuk beriman atau tidak. Nilainya itu nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua punya potensi itu. Saya di rumah kepala keluarga, punya kuasa untuk bikin aturan di rumah. Anak-anak boleh main, silakan. Waktunya sholat selesai. Nanti teruskan. Kalau emang masih pengen mau main. Tapi sholat wajib, berhenti. Anak-anak begini-begini. Saya punya kuasa, kepala keluarga. Istri kita atur supaya tertib rapi. Maghrib ngaji, ikro. Anak-anak. Di kantor saya kepala apa ya? HRD. Di kantor saya kepala marketing, punya anak buah nih, diamanahkan nih 10 orang, kamu yang kontrol. Nah, saya kepalanya, ketua marketing atau kepala apa namanya ya istilahnya ya, pimpinannya, manajernya atau apa saja. Punya kuasa, punya kepala bagian kuasa untuk mengatur. Udah laporan udah, ini jam berapa? 12 bos, udah sholat zuhur? Belum, sholat? Gitu ya, gampang ya? Sholat. Terus masing-masing aja bos ya, nggak bisa udah lah bos, saya lagi malas sholat, nggak bisa, laporan nggak saya terima. Kan bisa begitu ya, namanya orang berkuasa. Nggak saya tanda tangan, sholat dulu atau saat bentar. Ini maksud saya memanfaatkan yang punya kuasa itu. Yang punya lisan ya sampaikan saja pengalaman dari ngaji, sedikit banyak ada yang nempel, ceritain aja. Kalau bahasa anak saya cerita. Nah gitu ya, cerita katanya, dongeng. Ya secara umum kita bahas, kita pahami bahwa hadis itu adalah cerita tentang Nabi Muhammad, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, apa yang ditetapkannya menjadi ajaran. Apa itu deh namanya? Cerita. Kan begitu. Kabar, basyiran wa nadhir. Di situ ada kabar baik bagi orang yang taat, Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Ada kabar buruk, peringatan. Siapa yang membangkang, dia mendapatkan azab yang pedih baik di dunia terlebih di akhirat. Nauzubillah subhanahu. Nah, Bapak jamaah hadirin sekalian, bahwa orang yang kemudian melaksanakan 3 metode tadi, minimal mana yang ada pada diri saya bisa dengan kuasanya manfaatkan kekuasaan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Punya komunitas, punya jabatan, manfaatkan. Saya bisa dengan lisannya, sampaikan itu. Kemudian setidaknya setiap orang punya tanggung jawab moral, setiap mukmin ketika ada nggak bisa, yang minimal sekali, kemudian menghindarinya, itu minimal. Maka mudah-mudahan dengan 3 cara ini, dakwah dimanapun berada, pada intinya adalah kita sebagai sesama mukmin tidak bisa nafsi-nafsi, kecuali sudah dengan cara maksimal kita menyampaikan. Orang yang tidak mau, ada perintah Allah tadi, wa'arif, kamu berpaling dari orang-orang yang selalu menentang. Kenapa? Khawatir justru lama-lama kita yang putus asa, kita yang frustasi. Ngajak sudah, ngaji sudah, ngajak jamaah sudah, semua sudah sampaikan, kagak ada efeknya. Orang pada nggak mau, udahan saya jadi ustadznya. Karena apa? Frustasi, capek ngajarnya, capek ngajinya. Akhirnya apa? Karena dari ngaji ini ya saya tahadus minimal. Wasilahnya dengan ada pengajian di beberapa jadwal, beberapa tempat, ya akhirnya apa? Secara tidak langsung saya derasnya akhirnya jadi rajin. Sekarang mau ngaji apa nih kita pilih? Sorenya deres, kalau nggak paginya. Persiapan dibaca, termantuk-mantuk ya, tinggal dipikirin. Dan malam kuehnya apa ya? Kopi pasti ada ya, dakwah sudah siap kopi. Nah, itu bapak-bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaat yang besar dan kita amalkan agar berdampak manfaat itu pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Pak Ustaz Haji, doa ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.